satu anime, ada anime di mana karakter utama mempunyai kekuatan iblis. Nah, di video kali ini, kami akan merangkum 10 anime di mana karakter utama mempunyai kekuatan iblis. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime di mana karakter utama mempunyai kekuatan iblis versi Kairunime. 10. Owari no Syrup. Owari no Syrup adalah anime yang berlatar belakang di dunia manusia yang sedang mengalami kehancuran. Manusia terserang penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang belum ditemukan obatnya. Kaum vampir pun datang ke bumi untuk membantu manusia. Namun, kata membantu hanyalah pada awalnya saja. Kaum vampir berniat untuk menjajah umat manusia dan menguasainya. Mereka banyak mengambil dan menyita anak kecil sebagai stok persediaan darah bagi mereka. 2 orang anak, Yuichiro dan Mikaela, yang sedang berusaha mengeluarkan diri dari penjara vampir. Namun di tengah jalan mereka bertemu dengan pimpinan vampir. Seisen Cerberus, Ryukoku no Fatality, menceritakan tentang hero 16 tahun yang mengambil pedang untuk membalas kematian orang tuanya dengan membunuh naga jahat Dawnguard. Anime ini merupakan anime adaptasi sebuah game RPG simulasi. 8. Lord of Vermilion Guren no O. Anime ini mengisahkan cerita yang bersetting pada Tokyo tahun 2030. Di sebuah area pinggiran, tiba-tiba terdengar suara resonansi frekuensi tinggi, dan pada saat yang sama kabut merah menyelimuti area tersebut. Siapapun yang mendengar suara itu, entah itu manusia atau hewan, kehilangan kesadaran. Pemerintah memperkirakan bahwa itu mungkin virus yang tidak teridentifikasi. Pemerintah lalu melakukan pemindahan pemerintahan dari Tokyo ke Osaka karena takut akan dampaknya. Namun, 6 hari setelah kejadian itu, mereka yang kehilangan kesadaran dari suara terbangun tanpa alasan yang jelas. Mereka yang sudah terjebak di Tokyo perlahan mulai melihat kota itu berfungsi lagi. Namun, memang ada yang aneh. Mereka mendapat kekuatan dalam darah mereka dan harus menghadapi nasib yang mengerikan. Kyoukai no Kanata. Mirai Kuriyama merupakan seorang gadis satria dunia gaib di mana dia ditugaskan untuk membunuh seorang siluman yang dianggap paling brutal dan hidup abadi. Dia dipercaya mampu mengalahkan siluman yang bernama Akihito Kanbara, itu karena Kuriyama memiliki darah yang bisa dibentuk menjadi senjata serta mengandung racun yang bisa melemahkan organ musuh. Maka Kuriyama mulai menjalankan misinya untuk membunuh Kanbara. 6. Katsute Kamidata Kemono Tachie. Selama perang saudara antara bagian utara dan selatan, pihak utara menggunakan sihir terlarang yang mengubah prajurit mereka menjadi makhluk mengerikan, yang dikenal sebagai inkarnasi. Dengan mengorbankan sisi kemanusiaan, mereka mendapatkan kekuatan besar untuk mengalahkan musuh. Setelah perang, orang-orang takut akan inkarnasi dan menjauhi mereka. Bahkan beberapa ada yang dibunuh. Beberapa tahun kemudian, di sebuah kota anta beranta, Nancy Skell Bancroft menemukan targetnya, lelaki yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya yang berinkarnasi.
5. Nurarion no Mago. Nurarigo adalah makhluk setengah manusia dan setengah iblis, atau yang biasa dikenal dengan siluman. Dia menjadi manusia hanya pada siang hari, namun ketika malam tiba, Rikuo mulai berubah menjadi siluman. Rikuo hidup bersama kakeknya yang merupakan pemimpin siluman klan Nura. Hal ini membuat Rikuo hidup di tengah-tengah para siluman. Rikuo selalu berusaha untuk lari dari takdirnya sebagai seorang siluman. Namun kakeknya sangat menginginkan Rikuo menjadi Sandaime atau pimpinan ketiga klan Nura. Rikuo berbeda dengan siluman lainnya karena ia sangat menyukai manusia dan seringkali menolong para manusia dari serangan siluman lain. Namun takdirnya sebagai seorang penerus pimpinan klan Nura mengharuskan ia membentuk sebuah aliansi siluman yang kuat dan banyak, sembari menjaga kerukunan antara manusia dan siluman. 4. Hataraku mau sama. Karena kalah bertempur dengan Emilia dan pasukannya, Raja Iblis Mau Satan bersama salah satu jenderalnya Alcel melarikan diri dari dunia Ente Isla ke planet bumi, tepatnya di kota Tokyo, Jepang. Namun karena di bumi tidak ada sumber kekuatan sihir, mereka berubah menjadi layaknya manusia biasa. Untuk bertahan hidup, Mau memutuskan untuk bekerja paruh waktu di sebuah restoran makanan cepat saji bernama McDonald. Sementara, Alcel tinggal di apartemen untuk mengurus keperluan rumah. Suatu hari di jalan, Mau bertemu dengan seorang gadis bernama Yusa Emi yang ternyata adalah sang pahlawan Emilia. Sousei no Onmyoji. Rokuro adalah anak dari keluarga exorcist, tapi ia lebih suka menjadi seorang penyanyi, pemain sepak bola, dan atau apapun itu selain menjadi seorang exorcist. Kedatangan Benio membuat Rokuro dipaksa untuk meningkatkan potensi kemampuan spiritnya. Karena persaingan mereka keduanya justru mendapat gelar Twin Star Exorcist. Dua pejuang tertinggi yang ditakdirkan untuk menikah dan melahirkan prajurit spiritual tertinggi. Dua, Ao no Exorcist. Okumura Rin adalah seorang remaja yang memiliki kekuatan yang tak wajar. Bersama dengan saudara kembarnya Yukio, keduanya dibesarkan oleh Fujimoto Shiro, seorang exorcist kelas atas. Suatu hari, Rin mengetahui bahwa ia dan Yukio ternyata adalah anak dari iblis terkuat dari semua iblis. Saat melihat Fujimoto mati demi melindunginya, Rin akhirnya mencabut pedang setan Kurikura yang selama ini menyegel kekuatan setannya. Satu, Nanatsu no Taizai. Mengambil kisah di mana manusia dan makhluk lain hidup berdampingan. Kerajaan Britania dilindungi oleh kesatria suci pengguna sihir yang kuat, ditakuti dan dihormati banyak orang. Konon, saat kelompok Nanatsu no Taizai mengkhianati negara, kesatria suci berhasil memberantas mereka semua. Namun, rumor yang beredar menyebutkan bahwa mereka masih hidup. 10 tahun kemudian, kesatria suci melakukan kudeta. Elizabeth, putri kerajaan Britania, segera memulai perjalanan untuk mencari Nanatsu no Taizai dan meminta bantuan pada mereka untuk merebut kembali kerajaan.
Nah, itulah list 10 anime di mana karakter utama mempunyai kekuatan iblis versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia.